لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling mahal, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada panutan kita semua, manusia yang paling tinggi kualitas keislamannya, manusia yang paling tinggi kualitas keimanannya, manusia yang paling juara di muka bumi, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita menjadi manusia yang paling juara, manusia yang paling berhasil, manusia yang paling sukses. Karena sesungguhnya tidak ada yang melebihi kesuksesan seorang yang beriman. Oleh karena itu dalam setiap mukadimah pasti disebut bahwa nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Artinya apa? Nikmat yang lain itu kecil dan tidak semua orang mendapatkan nikmat iman dan Islam. Di muka bumi ini ada 7 miliar manusia, tapi yang mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam itu baru 2 miliar. Artinya masih banyak orang yang belum mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya kita itu adalah juara. Para ahli menyebutkan bahwa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alna naslahu min ma'in mahin, bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, kemudian keturunan-keturunannya diciptakan dari air mani. Para ahli membuktikan bahwa di dalam cairan itu terdapat miliaran yang bertarung untuk menjadi pemenang, dan pemenangnya adalah satu. Nah, pemenangnya satu. Siapa pemenang itu? Itu adalah kita. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kita ini memang ditakdirkan sejak awal sudah biasa menjadi juara. Setelah kita menjadi juara, kita dilahirkan ke muka bumi ini, kita juga dituntut untuk menjadi juara. Lalu pertanyaannya, siapa orang yang juara itu? Al-Quran menyebutkan bahwa ada 6 ciri orang yang juara. Qad aflahal mu'minun, telah menjadi juara orang-orang yang beriman. Jadi 2 miliar umat manusia ini juara. Tetapi ada syarat yang lainnya. 2 miliar termasuk kita dari 7 miliar manusia di muka bumi
akan menjadi pemenang terus jika memiliki 6 sifat. Tapi pintu besarnya itu iman dulu. Beriman kemudian dikuatkan dengan 6 sifat. Apa saja ke-6 sifat itu? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Itu adalah pemenang. Ciri pemenang yang pertama. Artinya kalau seorang tidak sholat, maka bisa gagal. Kalau dia sholat tetapi tidak khusyuk, juga gagal. Jadi kita calon pemenang, tetapi kita buktikan bahwa sholat kita itu khusyuk. Apa itu khusyuk? Mutawadhi'un. Yang pertama, dalam keadaan tawadhu, rendah diri di hadapan Allah. Tawadhu, bukan tawarna duit. Tawadhu, rendah diri, merasa diri kecil di hadapan Allah. Khaifun, orang yang khusyuk ketika sholat itu orang yang senantiasa takut kepada Allah. Sakinun, orang yang khusyuk itu orang yang tentram ketika sholat. Maka seorang mukmin yang hebat, rekreasinya, travelingnya adalah sholat. Kalau orang biasa travelingnya jalan-jalan ke luar negeri, ya, jalan-jalan ke wisata. Kalau orang keren, jalan-jalan terhebatnya adalah sholat. Ghodul absar, menjaga pandangannya. Wajhul qulub, menjaga hatinya dari hal-hal selain daripada sholat. Itulah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Tentu level kita beda-beda. Kalau para sahabat, Utsman ketika sholat di kakinya ada panah. Kalau di luar sholat itu panah dicabut, tentu teriaknya luar biasa. Tetapi ketika sholat, Utsman tidak merasakan sakitnya dicabut anak panah itu. Kenapa? Karena hatinya khusyuk dalam keadaan sholat. Nah, ini PR kita. Jadi harus terus berusaha meningkatkan kualitas sholat. Maksudnya kekhusyukan sholat. Di antara kita pasti sudah sholat, tetapi di antara kita tentu level-level di dalam sholatnya beda-beda. Ada satu penelitian di UIN beberapa puluh tahun lalu menyimpulkan bahwa seseorang yang tidak paham makna, seseorang yang tidak paham arti bacaan-bacaan sholat, arti yang ada di dalam Al-Quran, maka tidak akan pernah maksimal dalam khusyuk. Nah ini maka kita harus terus belajar. Maka Islam itu nggak pernah salah bahwa belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dari kita dilahirkan sampai kita tiada harus terus belajar khusyuk di dalam sholat. Tetapi kalau tidak paham artinya, ya bagaimana mau khusyuk? Apa yang dipikirkan ketika kita membaca bacaan sholat? Maka masjid insya Allah banyak kajian-kajian yang di dalamnya akan mengajarkan kepada kita untuk semakin khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang senantiasa menghindarkan diri dari hal-hal yang laghun. Hal-hal yang laghun itu maksiat-maksiat, syirik-syirik, hal-hal yang tidak penting. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan lagu itu adalah maksiat-maksiat dan hal-hal yang dibolehkan tetapi tidak penting. Misalnya ada hal yang boleh tapi tidak penting, nah, itu tinggalkan. Nah, itu ciri daripada seorang mukmin, ciri daripada seorang yang juara. Sholatnya khusyuk, tinggalkan hal-hal yang tidak penting, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Kalau masih melakukan hal-hal yang tidak penting,
maka itu adalah PR kita untuk meninggalkan itu. Karena bagi seorang muslim setiap menit, setiap detik adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang kedua. Ciri yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang senantiasa membayar zakat. Kalau melihat ayat ini memang ada perbedaan pandangan. Yang dimaksud dengan zakat di sini apakah zakat harta atau bukan harta? Kenapa? Karena ayat ini diturunkan di Mekah sebelum diwajibkannya zakat. Tapi ada ulama yang lain yang menyampaikan bahwa kewajiban zakat itu sudah ada di Mekah, tapi belum ada ketentuan nisab-nisabnya. Jadi orang yang pemenang ini adalah orang yang senantiasa membayar zakat dan juga melaksanakan zakat diri. Zakat diri itu menghilangkan dari kemusyrikan, menghilangkan daripada maksiat-maksiat. Itu namanya zakat diri, zakat jiwa, zakatun nafs, bukan zakat fitri atau zakat mal. Hadirin jemaah yang berbahagia. Sebetulnya ini juga isyarat bagi kita semua bahwa seorang mukmin yang menang itu berarti dia harus berusaha menjadi orang yang mampu berzakat juga. Jadi muslim akan menjadi pemenang kalau dia mampu menjadikan diri menjadi orang yang wajib berzakat. Kalau tidak mampu mencapai itu, maka zakat nafs, menghilangkan diri dari kemusyrikan, daripada maksiat-maksiat, daripada kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan nomor 3, walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan kebetulan memang zakat ini menurut Baznas di antara rukun Islam yang paling lemah dilaksanakan oleh umat Islam. Mudah-mudahan jadi renungan ya, bagi kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang yang senantiasa menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya. Di dalam ayat ini disebutkan juga kepada budak-budaknya. Tetapi saat ini perbudakan sudah dihapus, maka artinya adalah orang yang mampu menjaga kemaluannya kecuali kepada istri atau istri-istrinya. Kalau di Indonesia umumnya istri. Kalau di ayat ini istri-istrinya. Jadi ada yang istri, ada yang istri-istri. Itu ciri yang keempat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang senantiasa menjaga amanah, menjaga janjinya. Ini umat Islam. Islam mukmin pemenang, muslim juara. Orang yang juara ini orang yang tepat janji. Maka kalau kita bahas sedikit tentang Pancasila misalnya, sebetulnya Pancasila itu apa hubungannya dengan Islam? Nah, ini hubungannya adalah janji. Janji sebagaimana Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, Rasul dan para sahabat dan juga masyarakat Madinah yang beragam, berbeda suku, bangsa, agama, melakukan perjanjian namanya Piagam Madinah, yang kemudian ditiru oleh ulama-ulama kita menjadi Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi Pancasila. Itu adalah janji. Itu adalah kesepakatan. Kenapa kita harus melaksanakan itu? Karena umat Islam itu tepat janji. Itu. Jadi kalau ada orang Islam tetapi janji-janjinya tidak ditepati, ya, kesepakatannya tidak ditepati, maka itu adalah PR bagi kita yang masih tidak menepati janji. Maka misalnya Nahdlatul Ulama menyebutnya Darul Mitsaq.
Indonesia ini adalah negara kesepakatan. Jadi kita ada sepakat mendirikan Indonesia. Kalau di Muhammadiyah menyebutkan Darul Ahdi Wasyahadah, negeri kesepakatan dan persaksian. Jadi kita harus mempertahankan ini. Kenapa kita pertahankan? Karena janji. Kalau manusia itu dihitung dari kemampuan memegang janji, dan umat Islam inilah contoh. Nabi Muhammad SAW, siapapun yang melanggar janji di zaman Rasulullah, meskipun itu dari kalangan Muslim, diperangi. Itulah yang disebut dengan orang-orang munafik. Walaupun Muslim yang melanggar, diperangi. Siapapun yang melanggar, diperangi. Kenapa? Karena itu adalah janji. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir ciri mukmin yang juara yang berhasil, sukses adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Menjaga dari apa? Menjaga dari waktunya, menjaga dari rukuknya, menjaga dari sujudnya, menjaga dari tumakninahnya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang mukmin kalau dia ingin menjadi seorang mukmin juara. Kalau kita perhatikan berkaitan dengan sholat, itu ada dua, yaitu satu khusyuk dan kedua menjaga sholat. Kenapa berkaitan dengan sholat dua kali? Itu artinya adalah bahwa sholat itu ibaduddin, tiangnya agama. Kalau sholatnya bagus, kalau sholatnya khusyuk, kalau sholatnya sudah dijaga, insya Allah yang lainnya pun akan terjaga. Di samping nanti di akhirat, awwaluma yuhasabu, apa yang pertama dihitung dari amal kita adalah amal sholat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan alhamdulillah kita adalah pilihan, kita adalah seorang mukmin, tinggal kita melengkapi ke-6 sifat, maka insya Allah kita adalah seorang mukmin yang juara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma amara bihi wa jitina bi manhiyatihi muddatal haya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ala liman ittaqa bi dukhulil jannah wa ta'ala liman asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu ma'an jami'i sahabatul qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihim al-imana wal hikmah wa uzhirhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa qina bil Islam bi hidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.